Sepanjang tahun 2024 sejak bulan Januari hingga saat ini Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah melakukan penyidikan terhadap 43 kasus korupsi dan telah berhasil menyelamatkan uang negara sekira 6,5 miliar. Adapun pernyataan tersebut disampaikan oleh Kajati Bengkulu, Syaifuddin Tagamal saat pelaksanaan konferensi pers Senin 9 Desember 2024. Adapun konferensi pers tersebut digelar dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bengkulu. Beta Misutra, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Baik Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa tercatat sepanjang tahun 2024 sejak bulan Januari sampai dengan saat ini, Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah melakukan penyelidikan terhadap 43 kasus korupsi dan telah berhasil menyelamatkan uang negara untuk kurang lebih nilainya sekitar 6,5 miliar rupiah ya Tribuners. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kejati Bengkulu yaitu Pak Saifuddin Tagamal pada saat pelaksanaan konferensi pers yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 kemarin, di mana konferensi pers tersebut itu digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Dari 43 kasus tersebut, kasus korupsi yang ditangani langsung oleh Kejati Bengkulu sepanjang tahun 2024 dan telah masuk dalam tahap penyidikan itu mencapai 6 kasus. Di antaranya yaitu kasus tindak pidana korupsi seorang PNS berinisial AK yang merupakan salah satu bendahara pengeluaran di Satker Korem 041 Gamas. Kedua, ada kasus tindakan pidana korupsi pencucian, pekerjaan penggantian jembatan air Taba Batunjam. Kemudian ketiga, ada juga masih penggantian jembatan air Taba Batunjam namun dengan tersangka yang berbeda. Kemudian keempat, ada juga dugaan perbuatan melawan hukum dengan indikasi kerugian negara atas tanah milik pemerintah, yaitu atas berdirinya salah satu mal yang ada di Kota Bengkulu. Kemudian kelima, masih terkait dengan dugaan korupsi pemberian tunjangan kinerja anggota TNI yang bertugas di Korem 041 Gamas, dan terakhir juga ada juga tindak pidana pencucian uang masih terkait dengan pemberian tunjangan kinerja TNI yang bertugas di Korem 41 Gamas nih Tribun. Sedangkan untuk kasus korupsi yang telah naik status penyidikan pada tahun 2024, untuk Kejari yang ada di Kabupaten Kota terdapat sebanyak 10 kasus nih Tribun. Kejari Kaur yang telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 1,04 miliar. Kemudian kedua ada di Kejari Seluma dengan jumlah 7 kasus, disusul oleh Kejari Bengkulu Selatan dengan jumlah 4 kasus, keempat ada Kejari Rejang Lebong dengan jumlah 4 kasus, kelima ada Kejari Bengkulu Utara dengan jumlah 3 kasus, keenam ada Kejari Kota Bengkulu dengan jumlah 2 kasus, ketujuh ada Kejari Kepahyang dengan jumlah 2 kasus, 8 ada Kejari Bengkulu Tengah dengan 2 kasus, 9 ada Kejari Lebong dengan 2 kasus, dan terakhir ada di Kejari Muko-Muko dengan jumlah 1 kasus. Mungkin demikian dulu yang dapat kami sampaikan terkait dengan rilis yang telah dilaksanakan oleh Kejati Bengkulu dalam hari peringatan nanti hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Mungkin kembali ke Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama pihak terkait. Berikut untuk tayangannya. Hanya tindak pidana korupsi saja, tapi juga kita kembangkan kepada tindak pidana pencucian uang, ya. Supaya nanti seluruh harta yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi itu bisa kita rampas untuk negara. Kemudian juga yang baru adalah perbuatan melawan hukum dan indikasi kerugian negara, pengelolaan tanah milik pemerintah Kota Bengkulu yang di atasnya ada Mega Mall. Ini kerugian lebih kurang 50 miliar. Sudah penyidik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.